Halo, pada video kali ini kami kelompok 7 akan membahas materi mengenai sejarah sastra angkatan 80-an. Materi yang akan kami bahas yaitu sejarah dan latar belakang sastra angkatan 80-an, karakteristiknya, beberapa tokoh sastra yang ada di dalamnya, dan membedah karya-karyanya. Yuk kita simak baik-baik. Mengenal sastra angkatan 80. Angkatan ini ada pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, semua keputusan berpusat kepada presiden dan hak pilih warga negara sangat terbatas. Segala karya yang dianggap mengandung provokasi atau intimidasi saat itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena hal itulah menjadi dasar tentang tema yang dititik beratkan. Oleh karena itu, karya sastra yang lahir pada angkatan ini didominasi oleh tema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan saat itu, yang dimana sifatnya tidak menyinggung, mengancam, dan memprovokasi. Dalam karya sastra Indonesia pada tahun 80-an, roman percintaan menjadi tema yang menarik dan menjadi bagian dari karya sastra yang didominasi oleh wacana estetik romantik atau materialisme. Karakteristik karya sastra angkatan 80-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Contohnya puisi doa karya Taufik Ismail. Yang kedua, sajaknya cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Seperti sajak ketika kita berdoa karya M.H. Ainun Najib. Yang ketiga, karyanya didominasi oleh roman percintaan. Contohnya Roman Dut karya J.B. Mangunwijaya. Yang keempat, berkembangnya karya sastra berarilan pop, seperti karya-karya Hilman Hariwijaya. Yang kelima, karya sastranya berkembang secara luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa tokoh sastra yang dapat mewakili angkatan sastra 80-an Indonesia antara lain ada Hilman Hariwijaya, N. Hadini, Acep Jamjam-Nur, dan Mira Wijaja. Hilman Hariwijaya yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1964. Beliau merupakan seorang penulis Indonesia sekaligus pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember 1986 yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Nurhayati Sri Hardini atau biasa dikenal dengan nama pena N. Hadini, di tahun 80-an beliau menjadi salah satu tokoh sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. Beliau banyak melahirkan karya-karya yang mengangkat isu sosial, kemanusiaan, dan feminisme. Acep Zamzam-Nur atau akrab dipanggil dengan Kang Acep, dengan nama lengkapnya Muhammad Zamzam Nur Ilyas adalah anak sulung Kiai Haji Ilyas. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 Februari 1960. Seorang penyair yang berasal dari etnis Sunda yang dibesarkan dalam lingkungan kehidupan pesantren. Beliau banyak merepresentasikan alam pada karya-karyanya. Beberapa karyanya antara lain Tamparlah Mukaku, kumpulan sajak tahun 1982, Aku Kini Doa, kumpulan sajak tahun 1986, dan Kasidah Sunyi, kumpulan sajak tahun 1989. Mira Wijaja atau dikenal dengan nama pena Mirawe adalah penulis yang menghasilkan novel-novel bertema cinta dan romantis. Beliau lahir pada tanggal 13 September tahun 1951 dari keluarga keturunan Tionghoa. Selain itu, Mira juga menulis novel dengan genre kriminal dan kehidupan rumah sakit. Beberapa karyanya antara lain, novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat tahun 1982, Dari Jendela SMP tahun 1983, dan Benteng Kasih, kumpulan cerpen tahun 1985.
Novel Lupus adalah karya dari Hilman Hariwijaya yang cukup populer pada era sastra angkatan 80-an di Indonesia. Novel Lupus ini menjadi cikal bakal sastra beraliran pop di Indonesia dengan jutaan kopi yang terjual. Keseluruhan buku ini ditulis oleh Hilman yang terbagi menjadi 10 cerita lepas, yaitu Tangkaplah Daku, Kau Kujitak yang merupakan buku seri Lupus pertama, Kencan Pertama, Prestige Jazz, Playboy Duren 3, Razia Rambut, Styling Foam, Some Things Are Better Left Unsaid, Kantin Sekolah, Kolak Pisang Buat Lupus, dan seri Tante Nelly. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan remaja SMA bernama Lupus dan teman-temannya, yaitu Boim, Gusur, Vivi, Adi Darwis, dan Gito. Lupus dan teman-temannya sering terlibat dalam berbagai masalah, tetapi mereka selalu bisa menyelesaikannya dengan cara yang cerdas dan humoris. Adapun penokohannya, yang pertama ada tokoh Lupus, merupakan tokoh utama dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai remaja yang cerdas, jahil, dan humoris. Yang kedua ada tokoh Boim, merupakan teman dekat Lupus. Ia digambarkan sebagai remaja yang baik hati, penyabar, dan rajin belajar. Yang ketiga ada tokoh Gusur, merupakan teman dekat Lupus yang paling jahil. Ia sering membuat masalah, tetapi ia juga memiliki hati yang baik. Yang keempat ada tokoh Vivi Alone, merupakan adik kelas Lupus yang cantik dan pintar. Ia digambarkan sebagai sosok yang mandiri dan tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang kelima ada tokoh Adi Darwis, merupakan teman SMA Lupus. Ia digambarkan sebagai sosok yang cerdas, ambisius, dan memiliki banyak ambisi. Yang keenam ada tokoh Gito, yang merupakan teman Lupus yang memiliki sifat yang mirip dengan Lupus. Gito sering membantu Lupus dalam menyelesaikan berbagai masalahnya. Nah, selain tema kehidupan remaja, novel ini juga mengangkat tema-tema lain, seperti yaitu ada persahabatan, yang digambarkan melalui hubungan antara Lupus, Boim, dan Gusur. Kemudian ada tentang cinta yang digambarkan melalui hubungan antara Lupus dan Vivi Alone. Serial ini telah diadaptasi menjadi film dan acara TV dan terus populer di kalangan pembaca, khususnya di Indonesia. Puisi Aku Mencintaimu, Kekasih, karya Acep Jamjam Nur, terdapat pada buku kumpulan sajak Tamparlah Mukaku, terbit pada tahun 1982. Dalam puisi ini, Acep Jamjam Nur menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dari seorang penyair kepada kekasihnya. Cinta yang dirasakan penyair ini begitu besar, sehingga membuatnya merasa kehilangan arah dan tujuan hidup tanpa hadiran kekasihnya. Puisi Aku Mencintaimu Kekasih, karya Acep Jamjam Nur ini bisa dilihat melalui video yang akan ditampilkan berikut ini. Aku mencintaimu, kekasih. Tamparlah mukaku. Aku mencintaimu. Janganlah pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri di belantara ini. Jangan pergi. Jangan perjelas sepi. Tak sanggup lagi aku kau berdaya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tak bisa berkata-kata. Jangan menjauh. Aku takut melangkahkan kaki. Terlalu banyak jalan bersimpangan di sini. Aku bego.
Tamparlah mukaku. Tunjukkan padaku sebuah tempat di mana seharusnya aku mesti kau dudukkan. Aku tak tahu di mana seharusnya aku mesti menempatkan diri dan di mana seharusnya aku mesti berdiri. Aku mencintaimu. Janganlah pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Hutan ini sangatlah mengerikan dan sepi. Aku takut melihat ke depan, takut menoleh ke belakang, takut diam. Tamparlah mukaku, kekasih. Lemparkan aku ke sebuah tempat di mana seharusnya aku mesti berbaring. Sungguh aku tak tahu, kekasih. Bagaimana mungkin aku sampai ke sebuah rumah tanpa kau yang menunjukkannya? Sembilan belas 80. Acep Zamzam Nur. Setelah kita menonton video pembacaan puisi Aku Mencintaimu Kekasih, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi ini memiliki tema mengenai perasaan yang mendalam tentang cinta. Pemaknaan tema cinta ini dapat dilihat melalui bait pertama puisi, pada lirik Aku Mencintaimu. Selain itu, dapat dilihat juga dari kata-kata yang sering muncul dalam puisi, seperti cinta, kasih, rindu, sayang, dan kasih sayang. Selanjutnya, nada yang ada dalam puisi ini. Nada pada puisi ini adalah sedih dan gelisah. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang digunakan oleh penyair, seperti tak sanggup lagi, tak bisa berbuat apa-apa, takut, gemetar, dan sepi. Setelah membaca puisi tersebut, maka dapat disimpulkan suasana yang ada dalam puisi ini menggambarkan seorang penyair yang sedang dalam kebingungan dan keputusasaan. Puisi Aku Mencintaimu Kekasih, karya Acep Zamzam Nur, memberikan amanat bahwa cinta yang mendalam dapat membuat seseorang merasakan berbagai macam emosi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, hingga keputusasaan. Cinta juga dapat membuat seseorang merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Cerpen ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya kumpulan cerpen karya Mirawe pada buku Benteng Kasih. Cerpen ini menceritakan tentang seorang pembantu, Marni, yang tidak sengaja mendengar ucapan majikannya dengan tamu-tamunya. Mereka sedang berbincang-bincang mengenai topik tentang kalangan atas menikah dengan kalangan bawah. Majikannya, Pak Hendro, berpendapat bahwa sah-sah saja orang dari kalangan bawah menikah dengan kalangan atas. Toh mereka saling mencintai. Sehingga Pak Hendro dipuji oleh para tamu-tamunya. Marni yang mendengar hal tersebut terharu. Ternyata majikannya memiliki pemikiran dan hati setulus itu. Karena hal itu terjadi pada kehidupan Marni, ia mencintai sekaligus menjalin hubungan dengan anak dari Pak Hendro, majikannya, bernama Roni. Roni menyangkal perkataan ayahnya dan berkata kepada Marni bahwa ayahnya hanyalah omong kosong. Namun Marni lebih percaya kepada perkataan Pak Hendro. Karena didesak,
Roni akhirnya bercerita kepada ayahnya tentang hubungannya dengan Marni. Namun, pengakuan tersebut ditolak dan dikecam. Ia tidak setuju karena Marni dari kalangan bawah dan akan membuat malu keluarga. Tema dari cerpen tersebut yaitu tentang realitas sosial dalam masyarakat, khususnya mengenai perbedaan kasta dan hubungan antar kasta, yang dimana hubungan antar kasta seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan dan juga penolakan. Kemudian ada latar dan suasana. Latar dalam cerpen yaitu rumah sebagai latar tempat di kota Jakarta. Suasana yang dihadirkan diawali dengan suasana haru dan tegang hingga klimaks. Alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu alur maju. Amanat yang dapat diambil dari cerpen ini adalah cinta sejati tidak mengenal batasan kelas sosial. Meskipun ada pandangan bahwa orang dari kalangan bawah tidak seharusnya menikah dengan orang dari kalangan atas. Namun, jika cinta sudah tumbuh di antara keduanya, maka itu adalah hal yang sah dan tidak ada yang salah. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak memandang rendah orang lain hanya karena latar belakang sosialnya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Terdapat 3 tokoh paling ditonjolkan pada cerpen ini, antara lain Marni, Pak Hendro, dan Roni. Sisanya merupakan tokoh sampingan yang membantu alur berjalannya cerita. Tokoh Marni digambarkan memiliki sifat yang lugu, polos, dan mudah percaya dengan kata-kata orang lain. Hal ini dapat dilihat ketika Marni percaya-percaya saja pada perkataan majikannya. Selanjutnya, tokoh Pak Hendro. Tokoh Pak Hendro memiliki sifat yang keras, kasar, dan dingin. Dilihat ketika Pak Hendro menggertak anaknya saat mendengar bahwa anaknya memiliki hubungan dengan Marni. Lalu pada penggalan teks cerpen juga dikatakan bahwa Pak Hendro selalu bersikap dingin. Selanjutnya tokoh Roni. Tokoh Roni memiliki sifat yang berani dan tegas. Dilihat pada sikap Roni yang berani untuk mengakui hubungannya, walaupun ia yakin betul akan ditolak oleh ayahnya. Lalu ia tegas mempertahankan hubungannya dengan Marni.